Selamat datang di Novella Channel. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like untuk berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Novella Channel. Silahkan menikmati cerita novel favorit Anda. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Aiden Enzo Kehidupan Super episode 95 bersama Novella Channel. Selamat mendengarkan. Masih bersama Novella Channel. Mari kita lanjutkan. Mengapa kamu di sini? Aiden Enzo mengerutkan kening, menatap Cynthia Reigo di depannya, yang masih terburu-buru, dan dia tidak menunda tindakannya. Aku datang ke sini hari ini untuk memberi pelajaran pada jalan kecil ini. Karena dia kamu mendapat larangan oleh keluarga. Jika bukan karena dia, kamu pasti sudah lama kembali. Cynthia Reigo mengatakan hatinya dengan lurus. Aiden Enzo terkejut, dan dengan cepat menamparkan wajahnya, berteriak, siapa yang menyuruhmu memukul istriku? Sialan. 1 detik kemudian, Cynthia Reigo mengungkap identitas Aiden Enzo. Dia juga tidak bisa menahannya. Dengan tamparan ini, Cynthia Reigo menutupi wajahnya yang memerah, dengan air mata di matanya, memelototi Aiden Enzo dan Vivian Low dengan marah, dan memarahi, Aiden Enzo, kamu akan menyesalinya. Setelah selesai berbicara, Cynthia Reigo menoleh dengan marah, berjalan dengan sepatu hak tinggi. Tapi saat ini, wajah Vivian Low suram, dan bekas telapak tangan merah di pipi kirinya sangat mencolok. Kapan kamu bisa memutuskan hubungan dengannya? Vivian Low bertanya dengan dingin, air mata berlinang di matanya. Suamiku terlalu bimbang, mantan tunangan. Mengapa Anda berulang kali menyerangnya? Vivian Low merasa tidak nyaman, menoleh dan pergi dengan sepatu hak tinggi kecilnya. Aiden Enzo juga sangat tidak berdaya. Melihat punggung ramping Vivian Low, dia buru-buru mengejarnya. Di rumah sakit, ada banyak orang yang menunjuk dan menunjuk. Setelah masuk ke dalam mobil, Vivian Low duduk di kursi penumpang, tidak berbicara lama dengan Aiden Enzo, bahkan tidak memandangnya, dan menyeka air mata dengan diam-diam sendirian. Istriku, aku salah. Itu karena aku tidak pandai menangani berbagai hal. Itu karena aku ragu-ragu. Aku tidak bisa menangani hubungan dengan Cynthia Reigo dengan baik. Tetapi kamu harus percaya padaku. Aku benar-benar hanya mencintaimu dan ceril. Aiden Enzo ragu-ragu menarik tangan kecil Vivian Low, dan Vivian Low mengibaskannya dan berkata dengan dingin, antar aku pulang. Aiden Enzo ingin mengatakan sesuatu lagi, tetapi dia memilih untuk diam. Diam-diam mengantar Vivian Low kembali ke villa. Setelah memarkir mobil, Vivian Low keluar dari mobil dengan sikap dingin, memasuki villa, lalu naik ke lantai 2. Mengabaikan Geraldine Sol yang sedang duduk di ruang tamu sambil makan melon dan menonton TV. Wajah Geraldine Sol masih sedikit bengkak, dan dia mengerutkan kening saat melihat putrinya kembali dengan ekspresi tidak senang di wajahnya. Bertengkar dengan Aiden Enzo, segera setelah itu, dia melihat Aiden Enzo memasuki ruang tamu, dia bangun dengan ketakutan, mengemasi biji melon, dan tersenyum malu-malu. Takut. Beberapa tamparan Aiden Enzo menamparkan dirinya sendiri tadi malam membuat Geraldine Sol merasa sedikit berlama-lama. Apakah kamu kembali? Apakah kamu bertengkar dengan Vivian? Geraldine Sol bertanya ragu-ragu. Aiden Enzo hanya melirik Geraldine Sol dengan acuh tak acuh, dan berkata, tidak ada hubungannya denganmu, aku akan memakan melonmu. Setelah selesai berbicara, Aiden Enzo naik ke atas. Sekarang, Geraldine Sol gemetar karena marah. Tapi dia tidak punya pilihan selain menahan diri. Ketika Aiden Enzo naik ke lantai 2, dia menendang sofa dengan marah, menendang dengan liar, dan berteriak, perawat Fiona. Keluar, aku ingin minum air. Marah. Perawat Fiona kebetulan sedang mencuci pakaian di ruang cuci. Ketika dia mendengar teriakan itu, dia segera berlari keluar, menuangkan air matang hangat dan menyerahkannya kepada Geraldine Sol, ini hangat. Geraldine Sol berkata dengan marah, pakaian di rumahku harus dicuci dengan tangan, tahu. Jika aku kembali dan melihatmu bermalas-malasan, aku akan membunuhmu. Geraldine Sol sangat marah, memutar kepalanya dia memasuki tidur dengan pantatnya, dan keluar dengan tasnya. Dia kesal dan ingin mengadu kepada kakak perempuannya. Begitu dia keluar, Geraldine Sol diblokir di jalan utama hanya setelah beberapa langkah. Sebuah Mercedes-Benz hitam berhenti tepat di depannya. Di dalam mobil, 2 pria kuat berjas hitam turun,
langsung menekan leher Geraldine Sol dan memasukkannya ke dalam mobil. Tolong, diculik. Tidak peduli bagaimana Geraldine Sol berteriak, itu tidak ada gunanya. 10 menit kemudian, sebuah kedai kopi. Geraldine Sol duduk di kursi, seluruh tubuhnya gemetar, dikelilingi oleh 8 atau 9 pengawal berjas hitam. Seluruh kafe sudah dipesan. Pada saat itulah sosok tinggi dan gagah muncul di kedai kopi, langsung menyebabkan suhu di dalam turun lebih dari 10 derajat. Nikita Emer, mengenakan korset hitam, dengan kuncir kuda tinggi, memiliki ekspresi dingin di wajahnya. Dia duduk di depan Geraldine Sol dengan menyilangkan kaki, dan berkata dengan senyum dingin, "Bagaimana kabarmu?" Dahi Geraldine Sol dipenuhi keringat dingin, dan dia gemetar ketika berbicara, "Aku tidak menemukan kesempatan." "Pop," Nikita Emer langsung menamparkan dengan tangannya, dan berkata dengan suara dingin, "Geraldine Sol, saya memperingatkan Anda, jangan mempermainkan kami, peluang Anda tidak banyak." Saya tahu, saya tahu." Geraldine Sol menutupi wajahnya, cemberut. Dia menggelengkan kepalanya, bola matanya terus berputar, dan seluruh tubuhnya gemetar ketakutan. "Nyonya memintaku untuk membawakanmu hukuman, jika perlu, bahkan anaknya. Apakah kamu mengerti?" kata Nikita Emer dengan dingin, sudut matanya penuh dengan ancaman. Ketika Geraldine Sol mendengar ini, dia merasa seperti disambar petir. Memang benar dia tidak suka Cheryl, tapi itu tidak sampai untuk membunuhnya. Camelia Emer ini sebenarnya memintanya melakukan hal semacam itu. Ini tidak terlalu bagus. Lagi pula, Cheryl adalah putri Aiden Enzo, dan Nyonya Emer hanya ibu kedua Aiden Enzo. Mengapa dia ingin mengincar Aiden Enzo seperti ini? Geraldine Sol bertanya dengan susah payah. Akibatnya, tatapan dingin Nikita Emer membuatnya gemetar. "Cepat dan turunkan kepalamu. Jangan tanya apakah kamu tidak boleh bertanya. Lakukan pekerjaanmu dengan baik. Jangan khawatir, dia tidak akan mati. Bukankah kamu selalu tidak menyukai Aiden Enzo dan putrinya? Jangan lewatkan kesempatan bagus ini, dan kamu bisa mendapat banyak keuntungan." Nikita Emer mencibir beberapa kali, dan langsung keluar dari kedai kopi. Tidak lama kemudian, Geraldine Sol dikirim ke gerbang Longcheng Bieyuan. Setelah keluar dari mobil, dia masih linglung. Pasti tidak bisa minum teh sore dengan kakak perempuan. Kembali ke villa, Geraldine Sol duduk di sofa, tidak tahu harus berbuat apa. Secara kebetulan, Aiden Enzo dan Vivian Low turun sekarang. Geraldine Sol bertanya, "Kemana kamu pergi? Apakah kamu ingin meninggalkan makan malam?" Vivian Low berkata, "Tidak, perusahaan mengadakan resepsi malam ini, saya akan membawa Aiden Enzo untuk hadir." Setelah selesai berbicara, Vivian Low pergi, dan Aiden Enzo mengejar di belakangnya. "Tidak mungkin, istri saya marah. Lebih toleran terhadap diri sendiri. Masih ada bayi di dalam kandungan." Di dalam mobil, Vivian Low merias wajahnya dan berkata, "Resepsi bisnis di malam hari adalah semua. Pengusaha terkenal di industri farmasi di Sangjiang. Kita akan membeli 2 set pakaian nanti. Apakah resepsi ini sangat penting?" Aiden Enzo cukup bingung, dia sudah memiliki investasi Baheite, jadi apa yang kamu lakukan di resepsi? "Yah, penyambutan ini sangat penting bagi Bikan. Apakah kita bisa menemukan pasangan baru sebelum keluarga Digo benar-benar memblokir Bikan tergantung pada keberhasilan atau kegagalan malam ini?" Vivian Low sedikit berkedut, seolah-olah dia cukup khawatir. Dia tidak ingin berpartisipasi pada awalnya, tetapi sekarang situasinya serius, dan keluarga Digo telah memasang jaring melawan Bikan. Bahkan dengan investasi Baheite, Bikan akan sia-sia tanpa saluran keluarga Digo dan mitra baru untuk membuka pasar domestik. Minta bantuan Aiden Enzo. Dia telah dibatasi dalam hak milik keluarganya, bahkan jika teman-temannya mengenal orang yang begitu kuat seperti Baheite, mereka hanyalah temannya. Bukan dia, apalagi Baheite hanya kaya, dan dia tidak tahu pasar farmasi dalam negeri. Selain itu, Vivian Low tidak ingin bergantung pada Aiden Enzo sepanjang waktu, dia harus mengandalkan dirinya sendiri. Terutama penampilan Cynthia Reigo hari ini membuatnya lebih bertekad. "Apa yang harus saya lakukan?" Aiden Enzo bertanya. Vivian Low menggelengkan kepalanya dan berkata, "Resepsi malam ini dapat dikatakan sebagai resepsi tingkat tertinggi di industri farmasi di kota Sangjiang, dan semua selebritas dari perusahaan farmasi berpartisipasi. Daripada minum dan mengobrol, ini lebih tentang berbisnis dan berbagi rahasia komersial siapapun. Jika sebuah perusahaan farmasi dapat naik ke 10 besar perusahaan farmasi dalam negeri dalam pertemuan ini, maka ia dapat tenang dalam perkembangannya di masa depan."
Penerimaan ini sebenarnya memiliki tujuan penting. Vivian Low menggigit bibir merahnya, seolah-olah beberapa ragu-ragu. Obat baru perusahaan. Sebelum Vivian Low dapat berbicara, Aiden Enzo sudah memberikan jawabannya. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Aiden Enzo terkejut. Teman ini duduk di sebelah Anda, dia adalah suami Anda. Oh, ini akan lama, dia ada di luar negeri baru-baru ini. Aiden Enzo tersenyum malu. Vivian Low mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Kali ini, pertemuan bisnis di kota Sanjiang diadakan di aula perjamuan Presiden Hotel Shangri-La atas nama 100 perusahaan terkenal teratas. Dapat dibayangkan bahwa orang-orang yang datang ke tempat tersebut malam ini semuanya adalah pengusaha terkenal di industri farmasi kota Sanjiang, yang bernilai lebih dari $1 miliar. Banyak juga tokoh besar dan pengusaha besar diundang dari tempat lain. Ada juga 10 perwakilan medis teratas di Tiongkok. Sebagai penanggung jawab pesta, Pevita Lehnar berdiri di depan pintu untuk menyambut kedatangan semua selebriti bisnis. Mobil Vivian Low berhenti di depan karpet merah, ketika dia muncul di pintu masuk ruang perjamuan dengan Aiden Enzo dengan tube top hitam dan gaun malam tanpa punggung. Semua reporter dan pengusaha yang berkumpul di pintu masuk berhenti berdiskusi. Karena Vivian Low sangat cantik, benar-benar memesona mata mereka. Mereka semua adalah petinggi di industri ini. Secara alami mengetahui nama Vivian Low, bunga emas di lingkaran medis kota Sanjiang, dia lebih dari satu tingkat lebih cantik daripada teman wanita di sekitar mereka. Ini adalah peri yang mengacau di dunia fana. Adapun yang hadir, yang bisa bersaing dengan Vivian Low adalah General Manager Shangri-La, Pevita Lehnar. Apalagi Bikan akhir-akhir ini menjadi sorotan, dan banyak orang yang mendengarnya. Saat Pevita Lehnar melihat Aiden Enzo di samping Vivian Low, jejak kecurigaan melintas di mata si cantik, dan kemudian dia menyapanya dengan wajah tersenyum. Direktur Vivian, kamu sangat cantik malam ini. Senyum Pevita Lehnar sangat menular, dia dan Vivian Low sudah saling kenal sejak lama. Secara alami, ada sedikit kesopanan. Vivian Low tersenyum sedikit dan berkata, "Bos Pevita, lama tidak bertemu." Tepat ketika Vivian Low dan Pevita Lehnar sedang berbicara, Aiden Enzo menyela dan berkata sambil tersenyum, "Hei, kenapa kamu di sini?" Dia benar-benar memperhatikan Pevita Lehnar dulu sekali. "Sahabatku, aku tidak menyangka menjadi penanggung jawab pesta ini, dunia ini sangat kecil. Lebih penting lagi, dia berasal dari keluarga Lehnar. Anda harus menemukan kesempatan untuk mengobrol dengan baik." Vivian Low bingung, dan bertanya, "Apakah Anda mengenal satu sama lain?" Aiden Enzo ingin berbicara, tetapi Pevita Lehnar menjelaskan terlebih dahulu, "Kami kenal, tapi kami tidak terlalu akrab." Vivian Low tidak peduli, hanya melirik Aiden Enzo, dan berkata, "Ayo masuk dulu." Melihat Vivian Low hendak pergi, Aiden Enzo sedikit tersenyum, "Istri, Anda lihat, orang-orang memegang lengan pria." Vivian Low mengangkat alisnya yang indah, melirik Aiden Enzo, dan memikirkannya. Memegang lengan Aiden Enzo, keduanya berjalan ke ruang perjamuan berdampingan. Aiden Enzo sangat gembira, sepertinya istrinya telah memaafkannya. Saat Vivian Low berjalan ke ruang perjamuan memegang lengan Aiden Enzo, seluruh aula meledak dalam diskusi. Awalnya, Vivian Low cukup memukau untuk menarik perhatian semua orang yang hadir, jadi semua orang secara alami melihat Aiden Enzo, dan melihat Vivian Low memegang lengan Aiden Enzo dengan senyuman di wajahnya. Dalam sekejap, diskusi di aula menyapu. Siapa pria yang berdiri di sebelah Vivian Low? Mengapa saya belum pernah melihatnya sebelumnya? Putra dari keluarga mana? Kalian bodoh ah. Itu suami Vivian Low yang tidak berguna. Sial, ternyata itu dia, sial, dia berpakaian seperti anjing, dan dia sebenarnya lembut, bah. Ada banyak diskusi di ruang perjamuan. Aiden Enzo sangat kesal, karena dia merasakan beberapa mata jahat menatapnya dengan niat membunuh. Vivian Low meraih tangan Aiden Enzo dan berjalan ke ruang perjamuan. Dia bisa mendengar diskusi di sekitarnya dengan jelas, tapi dia sama sekali tidak peduli. Tujuan kedatangannya malam ini adalah untuk investasi baru dan mitra baru Bikan. Meskipun semua orang yang hadir adalah pengusaha terkenal di industri farmasi kota Sanjiang, hanya sedikit dari mereka yang benar-benar saling mengenal. Vivian Low membawa suaminya yang tidak berguna ke resepsi, yang tentu saja menyebabkan keributan. Mereka pada dasarnya tidak mengenal Aiden Enzo. Orang-orang ini tidak diundang ke pesta terakhir Hurgozatan. Bahkan jika mereka diundang, mereka tidak memperhatikan penampilan tuan muda Enzo terakhir kali, apalagi Aiden Enzo.
Aiden Enzo sekarang di mata semua orang, dia adalah orang kecil yang tidak berarti. Apakah objek ejekan? Lagi pula, pada kesempatan seperti itu, Vivian Low membawa suaminya yang tidak berguna. Sungguh memalukan. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Edgar Digo, mengenakan setelan putih, minum segelas anggur, menoleh untuk melihat seorang pria berjas biru tua tidak jauh darinya. Begitu dia melihat pria itu, Edgar Digo menunjukkan ekspresi hormat, lalu dia mengambil gelas anggurnya lagi dan berjalan perlahan ke pria berjas biru tua itu. Status pria yang bisa diperlakukan begitu serius oleh keluarga Tuan Digo sungguh luar biasa. Terlebih lagi, pria itu dikelilingi oleh banyak anak kaya, yang semuanya memujinya dengan kata-kata. Edgar Digo, kudengar kamu dirawat di rumah sakit selama beberapa hari. Apakah kamu baik-baik saja? Seorang anak kaya di sebelah pemuda itu melihat Edgar Digo berjalan mendekat dan bertanya sambil tersenyum. Edgar Digo sedikit tersenyum dan berkata, tidak apa-apa, hanya penyakit ringan. Itu bukan karena pemukulan Aiden Enzo. Dan pemuda bersetelan biru tua itu tidak pernah menatap langsung ke arah Edgar Digo dari awal hingga akhir, dia dengan lembut mengguncang gelas anggur merah di tangannya. Tatapannya menembus kerumunan, dan dia terkunci dengan kuat pada Vivian Low yang berada tidak jauh, keinginan yang tak terselubung untuknya. Kenapa? Tuan Muda Chavez sangat tertarik pada wanita itu. Edgar Digo adalah seorang jenius, jadi dia secara alami memperhatikan tatapan pemuda itu. Pria itu bernama Tuan Muda Chavez. Melirik Edgar Digo, dia menyesap anggur merah, dengan senyum tipis di sudut mulutnya, dan berkata, aku tidak menyangka akan ada wanita seperti itu di kota Sanjiang. Dengan alis pedang dan mata bintang, ada semacam tatapan menyendiri di matanya, diperkirakan wanita manapun akan terpesona oleh matanya. Tampilan keseluruhannya terlihat seperti opa Korea, dan sosoknya sangat bagus. Tuan Muda Chavez, namanya Vivian Low, dan dia adalah ketua baru grup Bikan. Dia terkenal di industri farmasi kota Sanjiang. Dapat dikatakan bahwa, Edgar Digo berkata dengan benar, tetapi tidak lanjutkan. Ini adalah pria dengan status tertinggi di resepsi hari ini. Dia datang dari ibu kota, mewakili keluarga tertentu di ibu kota untuk membahas kerja sama dengan keluarga Digo. Sekaligus untuk mengetahui perkembangan obat anti kanker Bikan di resepsi. Oleh karena itu, Edgar Digo tidak berani mengabaikan sama sekali. Sekarang, Tuan Muda Chavez telah sepenuhnya memperhatikan Edgar Digo. Jika bukan karena kerja sama bisnis antara keluarga Digo Jinling dan keluarganya kali ini, dia tidak akan memperhatikan pria kecil ini. Benar, di mata Tuan Muda Chavez, Edgar Digo hanyalah orang rendahan. Jadi bagaimana jika itu adalah keluarga Digo di Jinling? Jadi bagaimana jika ada keluarga Emer di belakang keluarga Digo? Keluarganya sejajar dengan keluarga Emer. Cukup untuk melihat bahwa status Tuan Muda Chavez ini luar biasa. Oh, lanjutkan. Tuan Muda Chavez sedikit mengangguk, memberi isyarat agar Edgar Digo melanjutkan. Dengan senyum tipis di sudut mulut Edgar Digo, dia memandang Vivian Low dan berkata, dia dikenal sebagai mawar merah di dunia bisnis kota Sanjiang, dan siapapun yang mencoba memikirkannya akan ditikam kembali olehnya. Selain itu, dia memiliki suami yang tidak berguna. Senyum melintas di wajah Tuan Muda Chavez, dan dia memandang Vivian Low dengan lebih bersemangat. Dia hanya menginginkan wanita seperti ini, dan menginginkan rasa penaklukan itu. Terutama wanita yang sudah menikah memiliki perasaan khusus. Hehe, saya tidak menyangka ada wanita yang begitu kesepian dan glamor di kota kecil Sanjiang. Tuan Muda Chavez menyesap anggur merah dan berkata dengan tenang, dalam 3 menit, saya perlu mendapatkan semua informasi tentang wanita ini. Edgar Digo tersenyum diam-diam di dalam hatinya, dia menebak dengan benar, putra dari keluarga seperti Tuan Muda Chavez pasti memiliki keinginan yang sulit untuk ditaklukkan. Dia tersenyum dan berkata, Tuan Muda Chavez, jika Anda menginginkan informasinya, saya dapat memberitahu Anda semuanya. Kamu, Edgar Digo, jangan berbohong padaku, atau kamu akan tahu konsekuensinya. Tuan Muda Chavez berkata dengan ringan. Edgar Digo mendengarkan, dan membisikkan beberapa kata ke telinga Tuan Muda Chavez. Ekspresi wajah Tuan Muda Chavez berubah dari ketidakpedulian menjadi terkejut, dan kemudian menjadi dingin lagi. Aiden Enzo, apakah ini sangat kuat? Tuan Muda Chavez berkata dengan dingin, matanya akhirnya beralih ke pria yang berdiri di samping Vivian Low, yaitu Aiden Enzo. Saya selalu merasa seperti pernah mendengar nama itu di suatu tempat. Mungkin namanya sama. Saat ini, Aiden Enzo tidak tahu bahwa dia sedang diincar, dan wajahnya penuh tawa. Dari waktu ke waktu,
dia bercanda dengan Vivian Low. Edgar Digo mengambil kesempatan untuk mengatakan, dia, terus terang, hanyalah seorang bocah lelaki yang tidak berguna. Dia tidak disambut oleh ibu mertuanya di rumah. Jika menyebar di lingkaran kita, dia seorang pengecut. Tuan Muda Chavez, jika Anda ingin untuk mendapatkan wanita seperti Vivian Low, Anda harus menyelesaikan masalah di sekitarnya terlebih dahulu. Tuan Muda Chavez mendengus dingin, menunjukkan rasa dingin di tubuhnya, dan berkata, itu hanya anak laki-laki malang yang tidak tahu ketinggian langit dan bumi, dia membutuhkanku. Apakah kamu ingin melakukannya? Ya, Tuan Muda Chavez secara alami memiliki pertimbangannya sendiri, dan saya terlalu banyak bicara. Edgar Digo mengangguk dan membungkuk dengan tergesa-gesa. Tuan Muda Chavez Bay meliriknya, sepertinya kehilangan minat untuk melanjutkan percakapan, terus menatap Vivian Low dan Aiden Enzo, lalu melambaikan tangannya, menyapa pengawal berjas hitam di belakangnya, dan membisikkan sesuatu di telinganya. Pengawal itu melirik di Aiden Enzo dan meninggalkan ruang perjamuan. Wanita yang sangat menarik, sangat cocok untuk seleraku. Sudut mulut Tuan Muda Chavez terangkat, dan ada rasa dingin yang sejuk di senyumnya. Edgar Digo memperhatikan Tuan Muda Chavez dengan gugup dari samping. Dia sudah melihat bahwa Tuan Muda Chavez sangat tertarik pada Vivian Low, dan dia masih ragu-ragu. Karena dia ingin menggunakan tangan Tuan Muda Chavez untuk menghadapi Vivian Low dan Aiden Enzo, tetapi dalam kasus ini, dia pasti akan kehilangan Vivian Low. Tuan Muda Chavez secara alami memperhatikan perubahan ekspresi Edgar Digo dari sudut matanya, tetapi dia tidak pernah memperhatikannya, dia adalah anak dari keluarga bangsawan. Secara alami, dia bisa melihat sekilas apa yang Edgar Digo lakukan, tapi dia tidak peduli, semua energinya sekarang ada di Vivian Low. Dia sangat menginginkan wanita ini. Edgar Digo merendahkan suaranya dan bertanya, Tuan Muda Chavez, apakah Anda tidak tahu bagaimana cara bertemu Vivian Low? Namun, saat dia selesai berbicara, matanya melihat sosok yang dikenalnya. Pevita Lehnar dengan gaun malam masuk, berjalan menuju Aiden Enzo dengan senyum di wajahnya. Kenapa dia ada di sini? Giorgio Chavez sedikit mengernyit, dan berkata dengan senyum ringan, menarik. Setelah mengatakan ini, dia menyerahkan gelas anggur itu kepada Edgar Digo. Dengan senyum di wajahnya, dia berjalan menuju Aiden Enzo, Vivian Low dan yang lainnya. Dari kejauhan, Aiden Enzo memperhatikan Tuan Muda Chavez, mendekatkan kepalanya ke telinga Vivian Low, dan berkata dengan lembut, hei, ini ikan besar. Vivian Low memutar matanya ke arahnya, dan berkata, bagaimana kamu tahu dia ikan besar? Vivian Low melirik Tuan Muda Chavez yang mendekat, wajahnya berangsur-angsur menjadi dingin. Aiden Enzo berpura-pura merenung dan berkata, ya, aku juga menebaknya. Dia menebaknya. Penglihatan Aiden Enzo masih bagus, jadi dia bisa mengatakan bahwa pria ini luar biasa. Dengan senyum di wajahnya, Giorgio Chavez melewati lampu sorot dan berjalan dengan santai, terlihat seperti pria yang sangat sopan. Namun, dia tidak berbicara dengan Vivian Low secara langsung, juga tidak berbicara dengan Pevita Lehnar yang membuat matanya bersinar, sebaliknya, dia mengunci matanya pada Aiden Enzo. Giorgio Chavez, tuan muda kedua dari keluarga Chavez di ibu kota, lahir dengan kunci emas di mulutnya, dan kekayaan di belakangnya tidak terbayangkan oleh orang biasa. Selain itu, Giorgio Chavez memiliki ketajaman bisnis yang tidak ada bandingannya dengan orang lain. Dia telah menciptakan dunia di ibu kota pada usia muda, dan dia bisa dikatakan sebagai jenius bisnis paling terkenal di kalangan generasi muda di ibu kota. Keluarga Chavez adalah keluarga aristokrat di ibu kota, dan sumber daya serta kontak di belakangnya adalah yang ingin didapatkan orang. Dapat dikatakan bahwa selama kontrak dari keluarga Chavez cukup untuk mendukung pendapatan keuangan kota lapis kedua dan ketiga selama 1 tahun. Giorgio Chavez, di ibu kota, adalah keberadaan yang mempesona. Maka sudah pasti kemanapun dia pergi, dia akan menjadi eksistensi yang mempesona, dan dia hanya bisa menjadi eksistensi itu. Orang-orang yang hadir pada awalnya tidak menyadari keberadaan Giorgio Chavez karena dia tidak menonjolkan diri. Tapi sekarang, mereka semua sepertinya telah disuntik dengan darah ayam, dan mata mereka meledak dengan kerinduan yang tak ada habisnya untuk menjilat. Itulah bisnis Person of the Year baru yang diterbitkan oleh Time Magazine. Putra kedua dari keluarga Chavez, calon pewaris keluarga Chavez. Itu keluarga bangsawan ibu kota. Ini memiliki latar belakang yang bagus. Ada lebih banyak energi di baliknya. Bahkan keluarga Reigo di ibu kota, yang disebut keluarga Kayano. 1. Tidak sekuat keluarga Chavez.
Karena mereka rendah hati dan sama sekali tidak peduli dengan nama palsu itu. Semua orang perlahan mendekati Georgios Chavez, mengelilinginya dengan sengaja atau tidak sengaja, dan bahkan lampu sorot mengikutinya sepanjang waktu, menjadikannya orang yang paling menyilaukan malam ini. Diawasi oleh Georgios Chavez dengan penuh kasih sayang, Aiden Enzo mengerutkan kening. Sial, apakah orang ini tidak punya hobi khusus? Georgios Chavez berjalan ke Aiden Enzo, mengulurkan tangannya dengan sangat ramah. Halo, Georgios Chavez. Aiden Enzo tersenyum, tetapi tidak berjabat tangan, hanya mengangguk ringan, dan bahkan tidak menjawab namanya. Semua orang yang hadir tersentak, suami Vivian Low yang tidak berguna terlalu sombong. Itu putra kedua dari keluarga Chavez di ibu kota. Jabat tangan dapat membuat grup atau menghancurkan keberadaan perusahaan. Jejak ketidaksenangan melintas di mata Georgios Chavez, dan dia terus tersenyum dan berkata, "Hai, Georgios Chavez, senang bertemu denganmu." "Seberapa bahagia kamu?" tanya Aiden Enzo datar. "Ini rutinitas yang sangat vulgar, sudah busuk di jalan, tapi keren banget pakai di sini." Begitu pernyataan ini keluar, semua orang yang hadir tercengang sesaat. Betapa sombongnya, itu hanya mencari kematian. Itu tuan muda kedua dari keluarga Chavez di ibu kota. Pevita Lehnar di samping tidak bisa menahan diri untuk tidak menutupi mulutnya dan diam-diam tertawa. Vivian Low menatap Aiden Enzo dengan heran, suaminya pasti terlalu sombong. Sudut mulut Georgios Chavez sedikit berputar, dan senyum di wajahnya berangsur-angsur menghilang. Orang ini terlalu tidak tahu berterima kasih. "Sepertinya aku pernah mendengar namamu, dan sepertinya aku pernah melihatmu di suatu tempat sebelumnya." Tiba-tiba, Georgios Chavez menatap Aiden Enzo dengan senyum dingin di bibirnya. Aiden Enzo mengerutkan kening, merasa sangat kesal. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya untuk berkembangnya channel ini. Novella Channel akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.